Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, selamat datang di channel Wira Podcast, ngobrol santai tanpa beban. Hari ini kita akan berbicara masih seputar dunia politik di segmen menguji caleg ya. Saya sudah bersama dengan salah satu calon legislatif dari Partai PKB, Partai Kebangkitan Bangsa. Jangan sampai salah sebutnya. Partai Kebangkitan Bangsa dan dapilnya Mataram 2 ya. Mataram 3. Oh, Mataram 3. Ya, Ampenan. Mataram 3 itu wilayah Ampenan ya. Ya, Ampenan. Ampenan aja berarti ya. Dari pantai Ampenan sampai dengan barat dari Jalan Udayana. Oke, nah ya, temanya menarik hari ini ya. Saya sudah bersama dengan Henry Syarif. Nah, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Semangat dong. Untuk Gus Muhaimin 2024. Wah, luar biasa ya. Ada yang menarik ini ya. Menariknya begini. Bang Henry ini saya sudah kenal ya cukup lama lah karena istri beliau juga rekan kerja sama-sama dari media rekan kerja. Saya agak surprise-nya tiba-tiba kok jadi caleg gitu ya. Nggak ada hujan angin tiba-tiba jadi caleg gitu ya kan. Setahu saya nih kan kadang kita sambil siaran tuh kadang-kadang ya sama Eka itu kadang kita sambil ngobrol gitu apa kegiatan kita di rumah. Kadang kita misalnya kita lagi siaran di TV itu lagi break iklan itu ada aja kita perbincangkan lah gitu ya untuk mengusir gabutnya gitu kan, jenuh ya. Iya. Salah satu perbincangan kadang kita bicarakan misalnya apa kegiatan di rumah, suami saya ini kadang ngajar gitu ya. Gitu. Nah, Bang Henry kan banyak aktivitasnya sebagai guru juga ya, guru swasta di madrasah dan juga banyak berkecimpung di masjid. Iya, saya masih aktif menjadi pengurus masjid ya. Oh, sebenarnya masih ya? Iya, masih sampai sekarang. Oke. Nah, mungkin banyak yang belum tahu nih, terutama nih di teman-teman yang di Mataram 3 ya. Iya. Di Ampenan gitu. Ampenan. Ya. Tujuannya di sana gitu ya. Apa aktivitas ya sehari-hari lah Bang Hendri ya, Pak? Ya, saya pertama guru di salah satu madrasah di salah satu pondok pesantren. Ya, saya sebut saja Pondok Pesantren Al-Aziziyah. Oke. Namun di sana saya berstatus guru honor. Namun tugas tambahan diberikan, alhamdulillah dipercaya menjadi wakil kepala madrasah di bidang humas. Oke. Ya, jadi untuk humas keluar, kemudian di warga Aziziyah, begitupun untuk guru saya untuk sebagai perpanjangan tangan dari kepala sekolah gitu. Oke. Nah, dan kalau ini aktivitas yang sebenarnya yang tadi di masjid itu ya. Itu sejak kapan mulai di masjid lah begitu? Sebelum mengenal istri ya. Jadi saya dulu ketua remaja di tahun 2014 sampai dengan 2019. Sudah 5 tahun lah satu periode. Iya. Kemudian itu remaja masjid gitu ya. Dulu bukan remaja namanya. Kita kemas jadi pemuda dan remaja. Jadi yang menikah pun tetap ikut berpartisipasi dalam kegiatan remaja gitu. Di remaja itu kita ngadain event-event ya seperti hari-hari besar Islam kayak pawai Ta'aruf Muharram, kemudian event yang masih berjalan saat ini adalah kurban. Ya, kurbannya dikemas secara kolektif. Ya. Jadi ngumpulkan ya. Awalnya hanya 4 sapi yang terkumpul, alhamdulillah. Di tahun kemarin kami bekerja sama dengan pengurus dan remaja dan masyarakat sekitar. Alhamdulillah itu 8 sapi dan 10 ekor kambing. 8 sapi dan 10 ekor kambing yang berhasil dikumpulkan tahun ini ya. Oke. Itu pun kolektif melalui 7 orang. Sebenarnya sih secara agama kurban itu kan tidak mesti 7 orang gitu, tapi itu untuk mempermudah kita untuk bisa hewan kurbannya dibeli oleh masyarakat. Oke. Nah, itu kan bisa dikatakan
aktivitas-aktivitas di masjid yang secara rutin dikerjakan lah gitu, ada kurban atau misalnya di hari-hari besar Islam. Selain itu apa yang biasa dilakukan Bang Henry untuk masyarakat lah di masjid begitu? Ya, karena saya terfokus di masjid, alhamdulillah ada beberapa kemarin saya dengan masyarakat itu berhasil mendapatkan sebuah mobil ambulan dari BPKH, NU Lazisnu, NU Care Lazisnu, dari terima kasih Bapak Kiai Wahib ya, Bapak Kiai Wahib ya, alhamdulillah. Dan ini aspirasi sebenarnya dari Bapak Rahmat Hidayat, terima kasih dari PDI, sehingga itu ambulan itu bisa dinikmati oleh masyarakat, ya, khususnya jamaah di masjid di lingkungan Pejeruk gitu. Oke. Jadi selain itu saya juga kadang nyopirin gitu jamaahnya yang misalnya sakit, diantar ke rumah sakit yang ada di Kota Mataram. Itu nggak dibayar lah ya? Nggak dibayar ya. Saat ini tidak dibayar jadi sopir ambulannya. Untuk masjid lah. Ya, untuk masjid lah kita berbuat. Jadi benar-benar melakukan itu lah gitu ya kan. Bahkan misalnya masyarakatnya minta diantar ke KLU untuk urut yang patah tulang, kita antar gitu. Kadang sip-sipan, misalnya kalau saya sedang ngajar, ada teman ya gitu yang bisa membantu. Apa yang membuat begini kan? Walaupun tidak semua orang, ada orang yang ini saya juga perlu kebutuhan hidup juga, misalnya perlu duit juga apa segala macam. Tapi ada orang yang misalnya saya berbuat untuk orang banyak dulu, bermanfaat untuk orang gitu. Apa sih yang mendorong untuk bisa melakukan itu gitu? Yang mendorong itu ya ada firman Allah lah gitu. Nah, saya lupa, jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu. Nah, dari itu saya percaya bahwa Allah sudah menolong saya. Jadi alhamdulillah ya tercukupi dari gaji guru honor. Namun saya buka usaha dengan istri ya, usaha make up dengan istri untuk menopang semuanya. Alhamdulillah semua tercukupi. Jadi untuk finansial ya saya tidak perlu saya mengkhawatirkan ya. Jadi tidak misalnya begini. Ada orang yang memang yang apa ya? Benar-benar mau berbuat lah untuk masyarakat begitu gitu ya. Tapi harus ada feedbacknya gitu. Ada yang misal begitu ya. Kalau saya alhamdulillah selama ini tidak pernah berpikir untuk dapat feedback dari bahkan di kepengurusan saya waktu itu saya menjadi sekretaris lah gitu. Sekretaris takmir masjid. Itu banyak proposal yang diberikan oleh pemerintah untuk pembangunan masjid. Pertama, saya terima kasih juga untuk almarhum Bapak Wali Kota Mataram, Bapak Tuan Guru Haji Ayar Abduh almarhum. Itu banyak beliau memberikan ke Pejeruk gitu. Waktu saya jadi pengurus masjid. Kemudian itu senilai 20 juta. Ada dari Bapak Gubernur juga sedang Safari Ramadan 10 juta diberikan. Jadi Bang Henry yang istilahnya bersama tim lah gitu dengan teman-teman di sana. Bisa saya sendiri. Saya juga punya teman-teman yang alhamdulillah teman-teman juga fisabilillah bisa dibilang gitu. Jadi sama-sama bekerja dengan tim. Iya, jadi artinya memang tidak mengharapkan pamrih lah pamrih teman-teman ya. Dan ini yang luar biasa sebenarnya yang dilakukan. Nah, itu yang kita kembali ke perpolitikan ini gitu ya. Sejak kapan mulai akhirnya udah saya masuk ke dunia politik begitu. Ya awalnya sih Mbak Eka istri gitu kan, temannya Pak Wira yang sesama media itu tidak setuju lah gitu awalnya. Karena memang di awal saya maju ini karena dorongan masyarakat dari perjalanan dari ketua remaja kemudian pengurus masjid gitu kan. Nah ini saatnya ini Pejeruk punya wakil yang menyampaikan aspirasi ke jalan lingkar sana gitu kan. Jadi akhirnya dari
usungan masyarakat itu saya mencoba mencari partai gitu. Okay. Akhirnya ketemulah Partai PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, bangkit solid menang. Ini luar biasa, harus banget memang ya. Kenapa masyarakat itu mendorong sebegitu besar begitu? Ya sejarahnya dulu di desa saya, ya ini di Kelurahan Pejeruk. Tahun 2019 itu bahkan tidak ada wakil dari Kelurahan Pejeruk. Bahkan suara atau pemilih aktifnya itu sekitar 7.000. Dan sampai sekarang belum memiliki dewan. Dulunya sih ada Bapak Tuan Guru Abdul Hamid Faisal MM. Beliau kader PKB juga. PKB ya. Namun setelah dari masa aktif Pak Tuan Guru itu tidak ada yang melanjutkan. Maka berinisiatiflah saya dengan masyarakat melanjutkan perjuangan Tuan Guru. Sebenarnya saya bukan Tuan Guru ini. Perjuangan Tuan Guru masyarakat gitu ya. Untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat. Khususnya Mataram 3 Ampenan. Oke. Jadi memang benar-benar masyarakat ada yang mewakilkan gitu, mewakilkan sosok yang harus bisa dipercaya gitu kan, dengan track record yang jelas gitu ya. Jadi kadang-kadang memang banyak di tempat di kampung kah atau di tempat yang misalnya saya pikir juga sangat lumrah orang ingin diwakilkan lah begitu kan. Tapi kadang-kadang orang juga memilih siapa yang benar-benar kita bisa percaya untuk mewakilkan apa yang kita inginkan, aspirasi dan lain sebagainya begitu ya. Lalu kenapa memilih ke PKB di antara sekian banyak partai? Bahkan tadi mohon maaf tadi kan udah disebut, apa kita sebut juga di sini dapat bantuan tuh dari PDIP bahkan gitu. Kita sebut saja misalnya Pak Rahmat Hidayat memberikan bantuan apa nih sebuah mobil ambulan. Ini mobil loh gitu kan, mobil ambulan yang untuk masjid. Tapi malah kenapa maksudnya ke PKB malah gitu. Jadi mobil ambulan itu ya BPKH bekerja sama dengan NU Care, Lazisnu, ya lembaga amil zakat NU, kemudian saya dengan masyarakat itu merupakan warga NU juga kan. Sehingga PKB lah tempat berlabuhnya untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Karena PKB yakni anak tunggal dari Partai NU. Jadi loh kok NU aja yang harus milih PKB? Tidak. Jadi semua lapisan masyarakat bisa memilih PKB. Jadi NU di sini sebagai penengah dari politik yang begitu seksi, yang politik yang mengarah ke agama gitu. Jadi PKB lah yang menjadi penengah di antara. Jadi ibaratnya PKB inilah satu rumah besarnya rumah besarnya. Jadi semua orang bisa mau datang silahkan dengan tangan terbuka seperti itu gitu ya. Dan kalau dari PKB sendiri begini, kenapa harus apa yang Bang Hendy rasakan misalnya ketika sudah terjun dan masuk di dalam partai PKB ini, apa yang dirasakan? Kadang kan backgroundnya bukan politik begitu. Jadi alhamdulillah ya PKB di Kota Mataram yang diketuai oleh Bu Mita, jadi diketuai oleh seorang dewan aktif di Sandubaya. Ya, jadi dirasakan PKB ini setelah saya masuk, alhamdulillah terasa seperti kekeluargaan, gotong royong. Jadi tidak ada saling menjatuhkan atau pembunuhan karakter antara sesama caleg. Semua saling mendukung. Ya, jadi di Ampenan kita ada 8 orang. Jadi semua saling mengangkat masing-masing caleg gitu. Tidak ada saling sikut, ya tidak ada pembunuhan karakter, sehingga
ya seperti kalau saya ke kantor DPC seperti rumah sendiri gitu. Oke. Walaupun bisa dikatakan Bang Hendri ini anak baru lah. Iya, anak baru di gitu. PKB ya. Baru, tapi semua ya mengayomi lah senior dan lain sebagainya, mengayomi begitu ya. Misalnya program yang Bang Hendri ingin lakukan untuk masyarakat, khususnya yang ada di masyarakat Mataram 3 itu. Ya, jadi saat saya belusukan dengan masyarakat lah, dengan relawan, banyak permasalahan yang ada di Kota Mataram, khususnya Ampenan. Pertama, masalah pendidikan, terutama misalnya saya punya yayasan, yakni Yayasan PAUD ya, Pendidikan Anak Usia Dini. Itu banyak sekolah yang belum mendapatkan perbaikan. Ya, ada banyak PAUD di sekitar tempat tinggal tempat tinggal saya di Pejeruk. Ya, banyak PAUD itu masih butuh rehab untuk gedung. Kemudian jalan, ada yang misalnya hujan itu drainasenya tidak maksimal. Ya. Kemudian ada juga di Pondok Perasi juga masyarakatnya ya seperti ingin diperhatikan para nelayan. Jadi dari belusukan itu ya tercetuslah dari program, selain program keagamaan yang di masjid akan kami jalankan, kemudian yang program keagamaan misalnya masjid ya maunya saya punya ATM beras. ATM beras? Iya. Apa itu? Jadi ada saya melihat di Masjid Jogokarian, Yogyakarta. Ya, Yogyakarta ya. Misalnya ini yang pertama program keagamaan. Jadi masing-masing masjid punya ATM beras. Kami di Masjid Baitul Amin punya wakaf beras. Sebenarnya wakaf tidak bisa beras diwakafkan, tapi istilah saja. Nah, ini sudah jalan oleh pengurus masjid. Nah, kedepannya itu tanpa kita jalan belusukan untuk mengantarkan beras, jadi masyarakat punya ATM beras, punya kartu yang sudah terdata oleh pengurus masjidnya. Tinggal jamaah yang merasa kekurangan ya dari kebutuhan, jadi tinggal datang ke masjid, tinggal ambil berasnya keluar. Atau 2,5 kilo atau jadi masyarakat punya ATM beras. Ya, jadi tidak kesulitan misalnya namanya perut ya. Ini harus dulu didahulukan begitu. Yang kedua untuk dari dunia pendidikan misalnya pembangunan untuk rehab dari sekolah-sekolah yayasan sekolah-sekolah swasta gitu kan, dari pendidikan anak usia dini, kemudian TPQ, banyak TPQ yang ada di mungkin butuh bantuan pembangunan ruang kelas untuk ngaji, kemudian untuk yang di sosial misalnya drainase, perbaikan infrastruktur gitu kan, seperti drainase yang ketika musim hujan itu ada titik-titik tertentu selalu banjir. Benar. Apakah masyarakatnya yang membuang sampah atau memang dari mungkin kondisi drainasenya mungkin ada pendangkalan mungkin atau apa, mungkin karena hujan kemudian tanah turun, mungkin itu mampet. Iya. Jadi ada kemudian di kesejahteraan misalnya teman-teman panti asuhan, ada panti asuhan Al-Ikhlas di Ampenan, lingkungan Kelurahan Banjar, kemudian kami juga di Baitul Amin punya panti asuhan. Itu butuh beberapa beasiswa gitu kan. Jadi dengan harapan saya berada di Jalan Lingkar melalui PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, di 2024 ini dari program keagamaan, program infrastruktur, kemudian program kesehatan, ini bisa tercapai lah oleh masyarakat Ampenan secara luasnya. Jadi bisa dikatakan yang Hendri ini hasil belusukan dan juga inspirasi dari masyarakat di wilayah Ampenan. Memang saya pernah membaca satu data bahwa di Kota Mataram itu angka putus sekolah itu terbanyak di wilayah Ampenan. Iya.
Ya, jadi angka putus sekolah itu di Kota Mataram itu yang tertinggi itu di wilayah Ampenan. Ya, jadi butuh perhatian lah melalui misalnya panti asuhan atau nanti salah satu yayasan untuk memberikan beasiswa gitu kan. Jadi ibaratnya begini. Jadi Amin misalnya Amin, ya. Bang Henry ada di legislatif sana di Jalan Lingkar sana misalnya duduk di sana. Jadi bisa menyuarakan kepada pemerintah Kota Mataram bahwa ini yang harus diperhatikan ya. Ada pendidikan di sana, ada juga terkait dengan sarana drainase dan lain sebagainya. Dan memang sangat penting juga pendidikan tadi gitu ya. Pendidikan ini gitu. Saya pernah mencoba dengan masyarakat, dengan pengurus masjid ya. Jadi membuat sebuah program yang satu kali setahun ini namanya Tali Asih bagi adik-adik kita yang mondok di pondok pesantren baik di Pulau Lombok dan di luar Pulau Lombok. Itu dananya diambil dari zakat mal yang dikeluarkan oleh Jamaah Masjid Jami Baitul Amin. Jadi zakat malnya terkumpul misalnya 30 juta, itu setengahnya disalurkan oleh ke asnaf-asnaf yang berhak menerima, kemudian setengahnya lagi disimpan di lumbung Baitul Amin. Jadi ketika adik-adik kami ketika Ramadan itu semuanya balik kan, dari Lombok kemudian luar Pulau Lombok. Nah, ketika mau balik lagi ke pondok masing-masing itu diberikan seperti uang saku, sangunya lah yang pondok. Tapi tidak besar. Apalagi kalau dia berprestasi, punya ijazah hafal 30 juz, kemudian punya prestasi di bidang misalnya olimpiade, itu diberikan lebih gitu. Tapi harus menunjukkan bukti bahwa dia ada prestasinya gitu. Itu baru dilakukan di lingkungannya Pak Henry gitu ya. Tapi kalau misalnya qadarullah saya terpilih nanti di legislatif, itu bisa dilakukan misalnya di ini sebagai Pelpur Project projectnya ini. Jadi nanti misalnya terpilih nanti itu bisa jadi programkan, bisa seperti itu. Tapi harus benar-benar terseleksi yang benar-benar punya bukti de jure maupun de facto bahwa adik-adik kami berprestasi. Gitu. Bang Henry, ada satu permasalahan sebenarnya ketika karena Bang Henry banyak berikut di masjid. Banyak pengurus masjid yang hanya bangga gitu dalam tanda kutip, hanya bangga dengan kas masjid. Pencapaian ketika habis sholat Jumat disampaikan 1 juta sekian. Kita punya saldo sekian puluh juta gitu. Dan pemikiran saya gitu melihat setiap minggu itu bertambah terus itu saldo gitu kan. Artinya uang jamaahnya, mohon maaf ya, pemikiran sederhana saya, kenapa nggak dipakai saja gitu kan? Jadi kami kalau di daerah di Pejero, alhamdulillah saldo itu tidak pernah bertambah, terus berkurang. Jadi kami dari misalnya dari segi kesehatan gitu kan, dari Baitul Mal ini kita gunakan untuk misalnya ada jamaah kita yang sakit, misalnya kita berkunjung ke sana untuk sekedar memberikan sumbangan diambil dari Baitul Mal ini. Iya benar. Seharusnya memang peruntukannya begitu kan? Kami sudah jalan, alhamdulillah sudah jalan. Jadi sehingga bukan mempolitisasi masjid ini sehingga masyarakat maunya karena figur Henry sudah sudah terlihat rekodnya gitu kan. Sehingga masyarakat mendukung saya gitu untuk ayo kita butuh dewan yang bisa memperjuangkan lebih. Benar-benar. Mungkin saja kampung lain gitu merasa bukan iri ya, maksudnya ini bagus, ini buat dicontoh, iri dalam hati ini contoh yang bagus begitu kan, dicontoh hal ini. Karena memang benar ini banyak pengurus masjid yang memang bangga dengan pencapaian saldo itu, kasnya yang banyak dan banyak yang tidak menyadari bahwa seperti yang sudah dilakukan Bang Henry ini, misalnya banyak kan mereka berpikir uang kota amal masjid itu hanya untuk pembangunan masjid.
Nah, Hanya pembangunannya. misalnya pembangunan fisiknya. Kalau misalnya ada warga sakit, ya itu urusannya dia begitu. Itu kadang memang nggak diurus gitu. Nah, jadi alhamdulillah ya karena pembangunan kami ya memang sih target saat saya jadi pengurus, jadi sekretaris, namun saat ini menjadi wakil takmir ya, wakil ketua 4. Ya, jadi ketika menjadi sekretaris, target pertama adalah menyelesaikan pembangunan. Tapi alhamdulillah di tahun 2023 ini pembangunan sudah alhamdulillah selesai. Jadi sebenarnya tidak hanya pembangunan saja. fisik. Sekarang setelah selesainya pembangunan, kami membangun jamaahnya melalui program-program tadi wakaf beras, kemudian tali asih untuk adik-adik kami yang ada di pondok pesantren, kemudian untuk santunan jamaah yang sakit. Tapi ada yang masyarakat, bagaimana dengan program untuk adik-adik yang tidak mondok di pondok pesantren? Nah, itulah fungsinya sebagai dewan, karena kas masjid juga yang terbatas, kemudian hanya beberapa. Jadi diharapkanlah kami atau saya secara pribadi bisa memperjuangkan tadi aspirasi adik-adik. Benar-benar bisa diprogramkan lah hal-hal kayak gitu ya. Iya, jadi memang Bang Hendri, saya sedikit cerita. Saya pernah berdiskusi tentang itu, tentang kas masjid begitu. Jadi pengurus masjid ini lebih cenderung kita bangun masjid gitu. Iya, saya bilang sih ya, saya setuju itu bangun masjid itu bagus gitu kan. Tapi jangan lupa membangun peradabannya begitu kan. Itu yang paling itu susah. Saya bilang gitu kan, bangunlah juga peradabannya juga dibangun. Saya bilang begini, contoh saja sekarang Anda tahu nggak candi, saya bilang tuh ada candi Borobudur, candi Prambanan, ada segala macam. Itu dibangun megah mungkin waktu itu gitu kan. Tapi peradabannya sekarang ada tidak begitu kan? Dah ada musnah peradabannya. Nah, begitu juga saya bilang, kalau kita tidak mulai membiasakan membangun peradaban ke anak-anak muda kita sekarang, mau datang ke masjid atau apa lain sebagainya, mereka kan sibuk dengan dunianya sendiri begitu. Jadi kami sebagai pengurus masjid yang dulunya saya juga remaja, ketua remaja. Jadi ke masjid itu tidak mesti kita dalam keadaan suci, bahkan yang seharusnya kita ke masjid itu bahkan dalam keadaan hati yang tidak suci. Benar. Tapi mau ke masjid. Mau ke masjid ya. Jadi diharapkan nanti kalau saya sih alhamdulillah di pengurusan masjid ini mengajak remaja untuk ke masjid tanpa melihat figur dari misalnya dia bertatu kah, atau dia punya tindikan di telinga kah, yang penting gimana yuk kita ke masjid untuk ya setidaknya untuk ya kita mengisi sholat berjamaah, kemudian beraktivitas, jadi mengisi hari-hari besar gitu ya. Jadi misalnya seperti Pak Wira tadi bilang, kenapa pengurus masjid ingin membangun terus untuk masjidnya terlihat megah gitu kan. Namun saya mengawali untuk semoga teman-teman mencontoh gitu kan, untuk yuk kita ke masjid ya, untuk kita bangun peradabannya. Benar. Ya, peradabannya ya memang di zaman Rasulullah bahwa masjid adalah sentral dari aktivitas di pendidikan, bahkan di politik atau siasah, berawal dari masjid dulu gitu ya. Kenapa enggak kita kembalikan ini kejayaan masjid itu? Tapi kalau saya sih berharap ruang sholat terpisah dengan ruang misalnya rapat gitu kan ya. Benar. Jadi ruang sholat ya untuk sholat, untuk berdiskusi tentang muamalah ekonomi, kemudian politik atau siasah, itu di ruang khusus saya. Intinya masih di masjid itu memang menjadi sentral di sana begitu ya, walaupun ya seperti tadi mungkin ruang sholatnya dipisahkan ya. Misalnya kalau memang belum ada ruang khusus, tidaknya mungkin ada di pelatarannya atau di halamannya kan bisa diatur sebenarnya begitu ya. Dan ini kan tidak mudah Bang Hendri, karena melawan stigma masyarakat yang seperti itu kan tidak mudah. Apa yang Bang Hendri lakukan, terutama nih, mohon maaf, misalnya ada kalangan orang tua, anak-anak muda dan lain sebagainya. Jadi selama perjalanan dari ketua remaja sampai dengan wakil ketua, jadi banyak
yang menolak dan sedikit yang suka. Begitulah kebaikan kan. Jadi di awal misalnya kurban gitu kan, wah ini nanti banyakan bati kan dalam bahasa Sasak kan. Tapi kita alhamdulillah karena berpegang teguh terhadap Al-Quran dan hadis, jadi kurban ya silahkan kita, bahkan kulitnya pun kita bagi dia, kita potong gitu. Ya, kemudian untuk misalnya yang menolak misalnya kegiatan misal seperti ngajak remaja, memang awalnya nolak gitu kan. Tapi dengan adanya program lebih dekat dengan remaja, nongkrong bareng, kadang ya free rokok pun kita ini rokok gitu kan. Untuk ngajak teman-teman ke masjid gitu. Benar-benar ya. Jadi memang ini tidak mudah, tapi bisa dilakukan. Bisa kita lakukan. Ya. Saya mendengar ceramahnya Ustadz Hanan Attaqi ya. Dia cerita begini. Jadi ada seseorang, dia merantau ke suatu daerah jauh lah dari kampung halamannya, dan yang nggak pernah sholat ya, maksudnya aktivitas ibadah dia Islam tapi ya jauh lah dari agama begitu. Jadi suatu ketika dia datang ke masjid itu hanya untuk buang air besar. Jadi ke masjid itu tuh ya mungkin dekat dengan kos-kosannya, entah di kos-kosannya mungkin entah memang nggak ada air atau apa. Jadi kalau mau buang air besar atau mandi atau apa dia ke masjid. Jadi suatu ketika Ustadz Hanan Attaqi itu sedang ceramah, dan si orang ini sedang buang air besar. Mungkin karena speakernya itu kedengeran jelas gitu. Dia mendapatkan semacam hidayah itu, mohon maaf, ketika sedang buang air besar dia langsung kayak mungkin masuk dalam hatinya apa yang disampaikan begitu kan. Akhirnya dia nggak lagi datang ke masjid itu hanya untuk buang air besar gitu. Akhirnya dia duduk jauh belakang sambil dengar ceramah begitu kan. Suatu ketika terus ditelepon sama ibunya. Nak, kamu lagi di mana? Saya lagi di masjid. Ibunya tuh langsung nangis terharu sekali. Padahal anaknya cuma kebetulan gitu kan. Dia anak saya lagi di masjid. Mungkin entah doa ibunya atau apa. Jadi seorang ini benar-benar hijrah gitu ya. Jadi yang awalnya jauh dari agama, datang ke masjid hanya untuk buang air besar saja, akhirnya bisa mampu hijrah. Mungkin dengan cerita itu sebenarnya kita juga jangan ada orang datang ke masjid pakai celana pendek misalnya. Kan di masjid juga disediakan sarung lah untuk sholat atau apa gitu. Jadi kan memang benar kata Bang Henry tadi, orang ke masjid itu tidak mesti harus yang suci yang alim, yang harus dia pakai gamis sorban segala macam. Bahkan dalam hati yang terpuruk kita harus datang ke masjid sebenarnya. Benar-benar ya. Bahkan ada satu saya mendengar kisah, mohon maaf ini Bang Henry sedikit cerita. Saya pernah membaca kisahnya sahabat Nabi Sayyidina Ali. Sayyidina Ali suatu ketika dia sedang bermasalah dengan istrinya, putri Rasulullah Sayyidina Fatimah. Dia sedang bermasalah lagi, ada masalah namanya berumah tangga, ada sajalah masalah apa gitu ya. Jadi dicarilah ada orang nyari dia begitu kan. Nyari dia, mana Ali? Oh, nggak ada di rumah. Jadi kalau nggak ada di rumah biasanya di mana? Oh, kalau dia lagi ada masalah ini udah tahu tempatnya di masjid. Jadi kalau ada apa-apa merasa galau atau apa, ya udah ke masjid saja. Jadi benar ya, si sahabatnya ini ketemu Ali sedang tiduran di masjid begitu. Sayyidina Ali sedang tiduran di masjid. Ya, jadi memang masjid ini harusnya menjadi sentral peradaban. Benar. Apalagi di kaum milenial atau kaum generasi Z sekarang kecanduan HP apa segala macam. Boleh-boleh saja main HP misalnya duduk di masjid, nanti kalau udah waktunya sholat kita pasti sholat begitu ya kan. Malah jangan kita usir gitu ya. Jangan jangan main HP di masjid. Biasanya tamir kolonial seperti itu. Jadi siapa tidak perlu begitu ya kan. Orang malah tambah takut jadinya begitu ya kan. Bang Henry, kita ada di akhir acara ini. Apa yang membuat masyarakat itu harus memilih Bang Henry? Masyarakat wilayah Ampenan atau Dapil Mataram 3 itu nanti memilih bulan Februari itu tanggal 14 Februari memilih PKB dan memilih Henry Syarif apa gitu. Jadi track record yang sudah
disampaikan di podcast jelas gitu jelas ya, jelas, bahwa ya. insya Allah pertama saya amanah, kemudian yang kedua insya Allah saya akan menjalankan aspirasi-aspirasi dari masyarakat. Oke. Tentunya melalui PKB Partai Kebangkitan Bangsa, insya Allah aspirasi akan kami sebar ke masyarakat Ampenan ya. Tentunya di 2014 boleh nih. Iya benar. Untuk curi star kita ini ya. Tentunya pilih PKB Partai Kebangkitan Bangsa ya, Gus Muhaimin 2024 dan Hendri Sarip 2024 ya. Nomor urut partainya nomor urut 1. Ya, nomor kan belum ditentukan. Oh, ditentukan oleh KPU. KPU belum ya. Ya, saya wanti-wanti ini karena nanti Bawaslu nonton ini. Karena saya inceran Bawaslu. Oke ya. Iya. Tapi diskusi kita hari ini menarik sebenarnya karena dengan tema dari masjid menuju parlemen ya. Gitu ya. Jadi benar yang beraktivitas hanya di dalam masjid saja. Banyak aktivitas di dalam masjid ya. Jadi remaja masjid dan lain sebagainya, bahkan melakukan hal di program-program di dalam masjid, dan who knows gitu, siapa yang tahu akhirnya ditawari oleh publik sendiri, ditawari oleh masyarakat sendiri, Bang Hendri Anda harus maju mewakili kami begitu ya kan, kurang lebih seperti itulah ya. Seperti itu ya. Singkatnya untuk kesimpulan kita di podcast ini. Bang Hendri, perjumpaan di awal yang sangat menarik saya pikir ya, dan terima kasih sudah hadir di podcast kita hari ini. Terima kasih banyak. Ya, sukses sudah selalu. Mengundang. Ya, amin. Ya, dan sukses selalu dan salam buat Mbak Eka Islami ya. Siap. Baik, terima kasih Anda sudah bersama kami di podcast hari ini. Wira Podcast, ngobrol santai tanpa beban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.